Assalamualaikum, Bu Elvia. Waalaikumsalam Pak Evan. Oh iya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak sudah lebih baik. Sebenarnya kemarin sempat capek Pak. Lelah kan kemarin habis itu ada kegiatan maulid. Oh, di sini ya? Iya, jadi sempat dengan siswa kemudian ngatur-ngatur untuk gimana kegiatan maulidnya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sekarang sudah fresh lagi lah. Oh iya, Ibu, saya dengar bahwa pagi ini tuh ada sesi kucing dengan Pak Isan ya? Iya betul Pak, jadi insya Allah nanti jam 10, kira-kira jam 10 saya akan melaksanakan sesi kucing bersama Pak Isan. Oke, siap. Ini, saya kesini sebenarnya ingin memberikan dukungan aja sama Ibu ya terhadap nanti yang akan dilakukan sebagai saya observer nanti yang akan Ibu lakukan nantinya dengan Pak Isan seperti itu. Terus saya itu akan nanti ingin mengamati. Boleh ya? Boleh Pak. Oh, Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih loh Pak ya. Oh iya. Kalian sudah bersedia datang Siap. ke sini untuk mengamati proses kucing yang akan saya lakukan nanti. Ya, sama. Saya berharap nanti Bapak dapat memberikan masukan untuk saya untuk mengembangkan dalam keterampilan kucing nanti Pak. Oke, siap. Berarti Ibu sudah siap? Ya, insya Allah lah. Oh, siap. Oke, jika nanti kan Ibu sudah siap, nanti di dalam saya itu menjadi observer, nanti akan mengamati, dan yang akan saya amati itu adalah ada poin-poinnya Bu. Di antaranya di sini ada alur tirta Bu. Ya, alur tirta itu yang nanti saya amati. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara membentuk putranya, menggali potensi kucinya dari Ibu nanti ya kepada kuci itu. Terus kehadiran menu itu nanti yang akan saya amati. Jadi itu semuanya akan diamati Pak ya? Ya. Sudah siap ini. Santai aja. Terus kompetensi apa kira-kira dari Ibu yang ingin dikembangkan lah dari kegiatan kucing nanti dengan Pak? Kalau terkait dengan kompetensi itu saya ingin itu Pak, nanti saya bisa mengembangkan kemampuan bertanya yang terbuka, artinya memberikan pertanyaan pemantik kepada Pak Isan nanti selaku kunci agar dia dapat mengeksplor kemampuan dia. Artinya dengan saya memberikan pertanyaan pemantik itu dia dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke, siap, mantap. Kemudian setelah itu juga Pak, saya ingin melaksanakan alur tirta itu dengan lengkap. Jadi alur tirta dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana sama pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab itu nanti semoga nanti bisa terlaksana semua gitu. Oke, siap. Selamat selamat bekerja lah gitu ya nanti biar setelah ini saya akan mengamati Ibu ya. Kita mungkin monggo nanti ketemu dengan Pak Isam setelah ini ya, kan nanti siang ya, nanti kita ketemu lagi berarti Bu ya. Siap, insya Allah. Ya mungkin sekian dulu Bu ya, nanti ketemu lagi siang ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Isam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Isam? Alhamdulillah Ibu. Ibu ada waktu? Saya mau konsultasi Ibu. Boleh nih. Ini kebetulan saya lagi senggang ini. Tadi sudah kebetulan ada tamu, tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai. Mari Pak, silakan bisa di ruangan saya saja. Ya. Nih, kira-kira gimana nih? Apa nih yang mau kita obrolkan hari ini? Ini Bu, saya ingin Ibu membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Masalah saya di dalam kelas yang saya ajar. Oh gitu. Jadi apa nih Pak Isan menghadapi masalah apa sekarang?
Gini Bu, di setiap pelajaran saya itu Bu, ada satu anak itu dia tidur Bu. Oh gitu. Dia lebih sering tidur daripada belajarnya. Gitu. Jadi sekarang Pak Hisam mengalami masalah bahwa ada satu siswa Pak. Satu siswa Satu siswa ini sering tidur. tidur, dia tuh tidur. Tidur ketika pelajaran. Ketika pelajaran saya. Oke, ini kira-kira sudah berapa kali Pak ini terjadi Pak? Sering Bu, saya sudah hampir tidak ketemu berapa kali dari seringnya. Itu sering tidur. Itu yang jadi masalah. Saya gimana gitu Bu, cara menghadapinya, cara menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol hari ini tujuannya agar Pak Hisam dapat mencari penyelesaian mengatasi anak yang tidur ketika belajar. Iya, iya itu. Oke, kalau boleh saya tahu nih, Pak Hisam ngajar jam berapa di Saya kelas itu? di kelas itu Bu ngajar setelah istirahat. Oke, setelah Setelah istirahat. istirahat Jam berapa itu Pak? Berarti? jam sekitar jam 5.06. Jam 5.06 Pak ya? Jam 5.06. Oke, jam 5.06. Ini kejadian siswa yang tidur ini di satu kelas apa di kelas lain juga? Enggak Bu, di satu kelas itu. Di kelas ini. Di kelas itu. Kalau boleh tahu kelas berapa Pak ini? Itu kelas 11A Bu. Oh, kelas 11A. Oh, iya, iya, iya. Berarti kelas yang di itu Pak ya, yang pojok, agak pojok itu Pak ya, dekatnya lab itu ya, lab biologi ya? Betul betul Bu, dekat lab biologi Bu. Betul, kelas 11A. Wah, ini menarik ini. Jadi Ya. memang permasalahan siswa tidur itu tidak bisa kita biarkan tentunya Ya. Pak ya. Kita selaku insan pendidikan, khususnya guru, gimana caranya nanti dalam pembelajaran agar siswanya bisa aktif semua kan gitu Pak. Iya Bu, itu. Jadi apa yang Pak Hisam inginkan nanti kepada siswa selama pembelajaran nanti? Saya ingin dia itu yang pertama berprestasi Bu. Itu kita tidak ingin anak yang tidak berprestasi. Sehingga tidur itu Bu akan menyebabkan dia itu tidak mendengarkan apa yang menjadi bahan pelajaran hari itu. Oke, jadi Pak Hisam menginginkan nanti anak-anak bisa berprestasi. Iya. Kenapa? Kalau tidur pastilah nggak akan Ya. memunculkan prestasi. Nah, kalau Pak Hisam ingin siswanya berprestasi, kira-kira apa atau bagaimana kira-kira kiat-kiatnya Pak untuk membuat siswa itu memunculkan atau prestasinya? Terutama ini yang mengatasi masalah tidurnya ini kira-kira bagaimana? Pak Hisam selama ini menghadapi siswa itu tidur itu apa yang sudah Pak Hisam lakukan? Yang saya lakukan selama ini Bu, yang pertama saya tentu kita bangunkan Bu. Setelah itu saya tanyakan apa namanya, agar tanyakan kepada dia kenapa dia tidur seperti itu. Katanya lagi ngantuk Bu, jawabannya seperti itu. Dan saya sarankan kepada dia untuk tidak tidur dalam kelas karena sekarang waktunya belajar. Itu yang selama ini yang saya dengar, ketika dia tidur saya bangunkan. Namun itu terjadi tidur lagi seperti itu lama-lama. Dia hanya mungkin melek sebentar tidur lagi seperti itu. Itu yang terjadi. Ini berapa siswa Pak tadi? Satu Bu. Apa namanya Pak? Wahyu. Oh, Wahyu. Oke. Jadi Pak Hisam selama ini sudah kalau menjumpai siswa tidur, kalau Wahyu terlihat sedang tidur, Ya. sudah belajarnya Pak Hisam. Yang pertama Pak Hisam sudah bangunkan ya. Bangunkan. Kemudian yang kedua Pak Hisam sudah menanyakan kepada dia. Oke, kira-kira kalau kita lihat dari kasus siswa tidur ini Pak, apa mungkin dia ada sesuatu yang membuat dia tidur itu Pak? Gini Pak, Bu, kalau yang saya tanyakan, dia itu kalau malam dia main game Bu, sampai malam. Itu tiap hari katanya Bu, seperti itu. Dia main game, tidurnya itu Bu, subuh itu dia baru berhenti main game, saya itu baru tidur. Pagi-paginya dia berangkat sekolah, sehingga ke sekolahnya itu Bu, mungkin kalau masih pagi
itu tidak begitu, matanya masih sehat karena baru bangun tidur Bu. Nah, setelah istirahat dia itu ngantuk seperti itu. Jadi ketika pagi anak Wahyu ini masih terlihat biasa Pak ya, masih terlihat segar Pak ya. Segar. Tapi ketika sudah jam ke-5-6, Jam ke-5, ketika belajarnya Pak Isam, ke-8. ternyata anak ini Ya. sudah mulai kendor semangatnya Kendor sampai semangat. tertidur. Iya, sampai tertidur seperti itu. Ternyata setelah sampai telusuri penyebabnya anak ini malam harinya dia suka main game. Kemudian dia sehingga jam tidurnya terganggu sampai waktu subuh. Iya. Nah ini menarik sekali. Ini memang permasalahan main game, terutama game online. Ya. Ini sudah banyak ya Pak yang terjadi di kalangan remaja, terutama murid-murid khususnya untuk tingkatan SMA Pak ya. Ya. Oke, kira-kira penyebabnya dia tidur selain main game apa ada lagi Pak? Nggak ada Bu. Dia hanya katanya tiap malam, ini kan sendirian di kamarnya. Saya tanya gimana kamu sama orang tuanya, mereka tidak tahu Pak, karena saya tidur dalam kamar, saya main game seperti itu. Oke, berarti tadi Pak Isam menyampaikan orang tuanya nggak tahu berarti ya? Nggak tahu Bu. Oke. Orang tuanya nggak tahu bahwa dia main game di dalam kamarnya. Orang tuanya mungkin tahunya dia itu tidur katanya. Berarti kalau saya melihat di sini ada kemungkinan ini antara orang tua dengan Wahyu kurang terbuka Pak ya, kalau saya lihat ini kasusnya anak dengan siswa. Jadi orang tua kan seharusnya mengetahui apa yang dilakukan anak setiap saat itu dapat dikontrol. Itu ternyata dari hasil wawancara Pak Isam dengan Wahyu bahwa dia main game karena orang tuanya. Nah, orangnya nggak tahu Bu, karena dia katanya kalau main dia dalam kamar kan gitu. jam misalkan jam 9 dia masuk kamar, pintu ditutup, lalu dia main game di dalam. Seperti itu. Itu yang terjadi. Oke, dengan permasalahan ini kira-kira apa menurut Pak Isam rencana yang bisa dilakukan untuk mengatasi agar anak ini tidak tidur lagi di pelajarannya Pak Isam? Ya, gini Bu, saya itu yang di bangun kelas sudah saya bangunkan, sudah bangun dia lama-lama tidur. Jadi menurut saya yang harus dicari itu adalah akar permasalahannya seperti itu, yaitu dia main game. Namun yang jadi masalah sebetulnya kita untuk melarang kan tidak mungkin, karena game itu mungkin hiburannya untuk dia seperti itu. Mungkin yang mungkin bisa lakukan adalah mengatur jadwal bagaimana dia bermain game itu mungkinnya. Yaitu mengatur jadwal agar dia main game kapan sampai kapan seperti itu. Jadi rencana yang kemungkinan bisa Pak Isam lakukan untuk kedepannya untuk mengatasi anak tidur ini yang pertama adalah dengan mengatur jadwal bermain game dari siswa. Untuk mengatur jadwal ini kira-kira bagaimana Pak Isam melakukannya dengan Wahyu? Gini Bu, mungkin saya yang pertama dengan Wahyu Bu, kita berikan Wahyu trik bagaimana cara mengatur, misalkan game dimulai dari jam 7 sampai jam 9 atau dari jam 8 sampai jam 10. Sebelumnya itu digunakan untuk belajar atau sesudah main game yang belajar itu, dan yang mungkin bisa kita berikan. Oke, berarti yang pertama Pak Isam akan membuatkan timeline Pak ya? Ya, timeline atau jadwal. Atau jadwalnya Pak ya. Oke. Jadi nanti Pak Isam akan membantu Wahyu ini dengan membuatkan timeline atau jadwal bermain game. Tentunya bukan jadwal bermain game saja Pak ya? Oh iya Bu, dengan lagi itu pelajaran entah sebelum atau sesudah. Kan tentunya kita ingin anak itu berprestasi. Oke, betul. Kemudian kira-kira selain mengatur jadwalnya apa yang bisa kedua dilakukan? yaitu Bu, mungkin kita dengan karena saya hanya guru mata pelajaran Bu, yang mungkin saya koordinasi dengan wali kelas dan BK untuk mengadukan home visit ke rumahnya atau memanggil orang tuanya ke sekolah. Dalam arti kita berkomunikasi dengan orang tua, menyampaikan permasalahan yang terjadi. Dan juga kita harus mengedukasi ke orang tua bahwa kita tidak bisa dengan semena-mena memisahkan anak itu dari game. Mungkin ini adalah satu-satunya sumber kesenangannya. Oke.
Jadi ini saya mencatat ini ada beberapa hal ya yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Isam untuk rencana ke depannya. Selain tadi dengan mengatur jadwal, kemudian Pak Isam juga akan melakukan koordinasi Ya. dengan guru BK, juga dengan wali kelas. Kemudian yang ketiga juga Pak Isam ini nanti rencananya akan melakukan pemanggilan orang tua. Tentunya pemanggilan orang tua itu nanti akan coba dengan guru BK sama wali kelas untuk memberikan edukasi Pak ya. Iya. Bagaimana mengatur jadwal pelajaran anak, jam belajar anak di rumah, tetapi dengan tetap memberikan kesempatan bermain game pada anak. Ya. Oke, kalau seperti itu kira-kira kemungkinan untuk terlaksana bagaimana rencana? Kemungkinan terlaksana itu masih ada seperti itu. Namun kita harus juga memberikan perubahan pola pikir kepada Wahyu seperti itu. Kan harus tidak mengubah langsung mudah membalikan tangan mengubah pemikiran itu. Sehingga kita memberikan edukasi kepada Wahyu tentang pentingnya belajar dan seperti apa kedepannya suatu konsekuensi jika dia gagal dalam pendidikan, seperti itu. Dan juga mungkin memberikan edukasi tentang game yang sedang dimainkan seperti apa. Dan saya belum ngecek game apa yang dimainkan, tapi kemungkinan itu adalah Mobile Legends. Jadi Wahyu ini seringnya main Mobile Legends Pak ya? Ya. Oke. Kalau kita ini Pak, misalnya Pak Isam kan dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengaitkan anak-anak suka main game dengan pembelajaran ini, kira-kira apa yang bisa Pak Isam lakukan? Itu Bu, mungkin yang mungkin itu ide yang bagus, yaitu mainkan pelajaran dengan game. Berarti saya harus belajar membuat game untuk memasukkan dalam pelajaran. Mungkin itu Bu, salah satu yang bisa saya lakukan. Kalau boleh tahu, Pak Isam sudah mengenal format pembelajaran berbasis game ini apa saja, atau alat bantu apa atau aplikasi apa yang sudah Bapak kenal selama ini yang berkaitan dengan game? Dengan game selama ini yang saya tahu misalkan Kahoot gitu Bu. Oh, Kahoot Pak ya? Ya, Oke, sudah pernah mencoba berarti? Pernah mencoba tapi saya belum bisa membuat seperti itu. Oh gitu, ya. Mungkin saya akan belajar. Oke, selain Kahoot apa lagi mungkin Pak? Kayaknya nggak tahu. Oh, gitu Gimana itu ya, saja cuma Kahoot, Pak, ya. terbatas di Kahoot saya. Oke, Karena kalau- saya Mm-mm. angkatan agak kurang tahu game. Oke, kira-kira nanti kalau Pak Isam mau mencoba menerapkan pembelajaran berbasis game atau dalam istilahnya itu game based learning Pak ya, Ya. nanti kira-kira Pak Isam mungkin bisa minta bantuan siapa atau mungkin yang bisa diajak koordinasi terkait membuat permainan di Kahoot ini. Oh gini Bu, mungkin teman-teman saya yang sudah lulus membatik seperti itu Bu. Mungkin seperti Pak Rizky, saya dengar belumnya sudah level berapa? Kayaknya bukan hanya level 3 lagi Bu kayaknya. Iya, iya. Mungkin bisa membantu saya seperti itu dalam belajar membuat game untuk pembelajaran. Oke, jadi nanti Pak Ihsan juga akan mencoba belajar dengan Pak Rizky ya, Ya. untuk membuat pembelajaran berbasis game menggunakan Kahoot. Ya. Oke, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan itu? Saya mungkin akan melaksanakannya dalam minggu ini Bu, sehingga saya lebih cepat menerapkannya ke dalam pelajaran sehingga Wahyu itu mungkin nanti bisa cepat mendapatkan dampak yang baik seperti itu dari pembelajaran saya. Oke, jadi urutannya nanti apa dulu yang akan Pak Ihsan lakukan? Apakah dengan pembelajaran berbasis game, ataukah dengan mengatur jadwal atau koordinasi guru BK atau orang tua atau Yang pertama, yang mana yang akan Pak Ihsan yang lakukan? saya lakukan mungkin Bu yaitu mengatur jadwal dulu dengan Wahyunya. Kita beri pengertian edukasi tentang pentingnya pendidikan, lalu mengatur pembelajaran. Setelah dengan Wahyunya oke, kita komunikasi dengan orang tua maupun wali kelas dan juga orang tuanya Bu seperti itu. Oke, jadi yang pertama Pak Ihsan akan mengatur jadwal, Ya. kemudian koordinasi dengan guru BK sama wali kelas untuk melakukan pemanggilan orang tua. Baru kemudian setelah itu kita coba pembelajaran game based learning. Ya. Oke, alhamdulillah. Kira-kira gimana nih Pak Ihsan? Setelah kita ngobrol tadi ini apa yang sudah Pak Ihsan dapatkan?
pencerahan tentang penyelesaian masalah tentang wahyu ini tuh, bagaimana menghadapi wahyu yang awalnya tidur itu menjadi lebih baik. Satu, yang pertama yaitu pengaturan jadwal, kedua koordinasi dengan orang tua, dan yang ketiga game based learning. Oke. Ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi semoga nanti untuk di pembelajaran Pak Isam nanti ke depannya di matematika kan Pak ya, itu dapat berjalan dengan baik, Amin, jadi amin. nggak tidur lagi, jadi aktif lagi, sehingga nanti si Wahyu ini akan memunculkan prestasi-prestasi. Ya, amin. Ya kayak gitu Pak ya. Jadi semoga nanti pembelajarannya dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas segala bantuannya. Saya berharap Ibu dapat membantu saya di lain waktu, sehingga permasalahan saya, jika ada masalah lagi, saya bisa konsultasi kepada Ibu. Oke, terima kasih kembali. Semoga nanti ngajarnya bisa lebih lancar lagi Pak. Amin, amin. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Olivia. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana rasanya Ibu? Kan barusan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Isam, Ibu. Ya, bernafas dulu Pak. Oh, udah. Iya. Siap. Jadi saya itu sudah merasa lega, sudah melaksanakan salah satu kewajiban di sini untuk melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat. Jadi perasaan saya, alhamdulillah sudah lega. Kemudian saya juga merasa senang. Yang tadi dari percakapan yang saya lakukan dengan Pak Isam itu akhirnya dapat membantu Pak Isam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kebetulan kan tadi dia bercerita bahwa ada masalah dengan siswanya yang tidur, dan kita sudah melaksanakan coaching. Akhirnya tadi sempat beberapa rencana atau aksi yang akan dilaksanakan Pak Isam untuk mengatasi masalah itu. Alhamdulillah sudah lega bisa membantu Pak Isam. Oke, siap. Menyelesaikan masalahnya. Siap. Mantap. Gini. Terus ini apa namanya? Bagaimana menurut Ibu ya menilai sekarang, menilai diri sendiri Ibu gitu ya, terkait perform Ibu atau kompetensi Ibu yang tadi Ibu lakukan yang pada saat coaching dengan Pak Isam? Kalau menurut saya tadi ya, saya tadi awalnya sudah membuka percakapan dengan salam, tentunya menyapa Pak Isam sudah, kemudian salam. Kemudian tadi juga saya sudah menanyakan apa tujuannya untuk percakapan coaching itu, dan tadi Pak Isam menyampaikan bahwa dia itu ingin menemukan solusi bagaimana membuat siswa yang sering tidur itu agar tidak tidur lagi, sehingga prestasinya dapat meningkat gitu. Kemudian setelah itu juga saya sudah ngobrol banyak dengan Pak Isam untuk mengidentifikasi masalah terkait siswa yang tidur itu. Saya tanyakan, kita ngobrol, saya berikan pertanyaan pemantik dan kepada Pak Isam. Kemudian setelah itu Pak Isam bercerita panjang lebar apa yang sudah dia alami di kelas dengan permasalahan siswa yang tidur itu. Kemudian setelah itu kita coba ngobrol lebih lanjut tentang apa atau langkah-langkah apa yang bisa Pak Isam lakukan untuk mengatasi masalah tadi. Dan tadi juga sempat terbersit bahwa untuk mengatasi hal itu Pak Isam nanti katanya akan melakukan beberapa cara. Jadi mulai dari buat jadwal, kemudian sempat tadi juga dia mengungkapkan akan kerjasama dengan guru BK, wali kelas, kemudian juga orang tua melakukan pemanggilan. Kemudian yang terakhir juga sempat kita menemukan bahwa nanti katanya akan menggunakan game untuk belajar. Jadi dapat dikatakan untuk memfasilitasi siswa yang suka main game itu biar senang di pelajaran. Jadi pelajaran ada gamenya. Oke, siap, mantap. Ini sekarang berikutnya Bu, boleh saya menyampaikan
hasil pengamatan saya ini. Boleh nggak kira-kira ini? Boleh dong Pak, ini kan memang tujuan saya. Oh, Itu kan iya. saya ingin memang mendapatkan saran atau masukan dari Bapak selaku observer dari pelaksanaan kucing yang sudah saya lakukan dengan Pak Isam tadi. Jadi saya ingin belajar lagi. Kira gimana hasil pelaksanaan kucing tadi? Sebenarnya secara keseluruhan itu juga apa ya, cukup baik lah Bu. Ibu sudah melakukan dalam coaching itu kan ada yang namanya alur tirta ya. Terus apa namanya, kita fokus dengan rasa gitu ya. Sampai ada ke kesadaran penuh gitu. Seperti itu kan. Di dalam coaching itu kan ada aspek-aspek itu. Yang saya lihat tadi sudah Ibu melakukan pertama latih gitu ya. Yang pertama kan tujuan. Ibu sudah menyampaikan secara detail, menanyakan kepada Pak Isam tentang tujuan, tentang masalah yang dihadapi oleh Pak Isam tadi terkait anak tidur di kelas ya. Iya. Anak tidur di kelas. Terus Ibu sudah mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah cukup banyak Ibu lakukan, yang bisa dikatakan pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan itu sudah ya berbobot, karena memang di dalam alur tirta itu harus pertanyaan itu berbobot untuk apa ya namanya ya, kucing itu biar bisa mengeluarkan dari pertanyaan. Ibu sudah menyampaikan itu. Terus di dalam rencana juga, rencana bagaimana cara mengatasi itu sudah kan sebuah pertanyaan memantik yang cukup baik. Bagaimana cara mengatasi itu, masuk ke rencana aksi. Ibu itu sudah melakukan itu. Terus yang berikutnya adalah alur tirta yang terakhir, ada namanya tanggung jawab. Tadi juga Ibu menanyakan pada Pak Isam, ingin kira-kira adakah orang lain bisa bantu. Pak Isam tadi menjawab bahwa ada siapa yang sudah lulus batik gitu, mungkin bisa mengajarkan tentang apa namanya, pembelajaran yang berbasis game. Kan itu artinya dalam alur tirta itu pada saat itu Ibu sudah melakukan semua. Terus di dalam ini juga rasa, namanya rasa itu kan ya mati sih sebenarnya, bahasa sehari-hari kita itu sudah fokus, dan juga kesadaran penuh. Di antaranya Ibu dengan cara melihat kucing ini sudah sangat baik. Terus mencatat, berarti kan kalau sudah mencatat itu kan artinya Ibu juga sudah fokus, kesadaran penuh dalam menghadapi Isam yang lagi curhat atau lagi salah tentang siswa yang tidur. Itu apa namanya, yang saya amati tadi itu. Terus kira-kira gini, bagaimana pendapat Ibu mendengar tentang hasil yang saya amati barusan, mulai dari alur tirtanya, terus masukan aspek rasa itu dan kehadiran tubuh itu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana mendengar itu gitu ya? Oh enggak, ini kan ajang namanya curhat gini. Saya memang dari hasil yang apa yang Pak Evan sampaikan ya, itu, ya alhamdulillah memang karena sebelumnya Pak, sebelum saya melakukan coaching, saya sudah mempelajari dulu bagaimana alur tirtanya, nanti biar maksimal gitu ya. ketika coaching. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Evan, saya juga sudah merasa gitu. Artinya
sebelum saya coaching dengan Pak Hisam, saya sudah buat poin-poinnya itu. Jadi ketika coaching saya rasakan, oh kayaknya ini alur yang pertama yang kita itu T, tujuan sudah dilakukan gitu. Kemudian setelah itu saya ikuti lagi untuk identifikasinya sesuai yang Bapak amati tadi. Memang benar tadi saya sempat ngobrol lama untuk mengidentifikasi masalah itu, mengulik masalah apa yang dialami oleh Pak Hisam tadi. Jadi sempat saya bertanya beberapa pertanyaan memang itu Pak. Kemudian setelah itu juga tentang rencananya, sempat ada empat rencana kegiatan untuk mengatasi masalah itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai tanggung jawabnya. Jadi memang untuk pengamatan yang dilakukan oleh Bapak ini selaku observer sudah saya merasa senang ya, karena sudah diamati, alhamdulillah sudah tercapai berarti alur tirtanya gitu Pak. Kemudian juga Bapak sampaikan tadi untuk kehadiran penuh bahwa saya sudah menghadirkan diri secara penuh untuk fokus pada kunci, kemudian dengan mencatat, memberikan anggukan dan lain sebagainya itu. Jadi ya puas lah Pak, alhamdulillah. Ya siap oke. Nanti kira-kira dapat 100 Pak ya? Oh iya, tenang aja. Kalau nanti dinilai itu kan tadi saya sudah bilang bahwa secara keseluruhan itu tapi ini ya Pak ya, penilaian siapa harian. nilai? Iya, ini hanya apa namanya, jadi masukan untuk kita bersama Ibu, semoga bermanfaat itu kan nanti. Ini ada lagi Ibu mungkin ada sedikit sih sebenarnya yang perlu dikembangkan lagi menurut saya. Bukan ini, mohon maaf ya, bukan tidak dilakukan. Di posisi alur tirta itu semuanya sudah dilakukan. Oke, yang mana Pak? Ada yang sedikit, kalau di angka 1 sampai 10 katanya orang anggap di angka 1. Yang perlu dikembangkan lagi, pada saat tadi itu Ibu di posisi tanggung jawab, Ibu menanyakan kepada Pak Hisam itu, yang pertama kira-kira akan apa namanya, meminta bantuan siapa? Pak Hisam menjawab tadi bahwa mencari guru yang lulus membatik. Ya. Karena cocok banget kalau kita berkaitan tentang pembelajaran yang berbasis game. Setelah itu Ibu kapan kira-kira? Minggu depan. Karena Pak Hisam. Itu Ibu ya. Ya memang tadi sempat sudah saya tanyakan itu. Tetapi di dalam alur tirta itu Ibu, di dalam posisi kita coaching, kita harus namanya di dalam tanggung jawab itu memberikan deadline yang apa namanya, dalam ini kan Ibu ilmu fisika ya? Fisika. Dalam ilmu eksak itu yang apa namanya, baku sebuah angka. Besok minggu depan pelajaran saya, nah itu harus dilanjutkan biar nanti apa namanya, seorang coach itu punya angan-angan, bukan hanya minggu depan kapan, karena banyak arti lah, apalagi di eksak itu kadang kalau dibilang kurang lebih itu tidak bisa, harus. Nah ini kalau bisa di dalam dunia itu kita harus ada yang namanya deadline yang harus betul-betul kita fokuskan kapan. Toh besok 2 hari lagi kan seperti itu ya. Nanti mungkin ini untuk saya. Tapi bukan berarti ini apa namanya, bukan salah, hanya perlu dikembangkan saja. Kira-kira setelah mendengar ini loh, maaf sebenarnya Ibu ya. Apa kira-kira perasaannya Ibu mendengar pendapat saya yang barusan? Oke, jadi tadi berdasarkan hasil observasi Pak
Pak Irfan yang sudah mengobservasi saya tadi ketika waktu kucing memang betul saya sudah menanyakan proses tanggung jawab ya di salah satu alur tirta itu. Saya sudah menanyakan kepada Pak Ihsan selaku Kuci kapan dia akan melaksanakan rencana itu. Dan memang Pak Ihsan menyatakan tadi katanya dalam minggu ini. Dan memang tadi karena saya sudah menangkap dia akan melaksanakan minggu ini, belum saya eksplor lebih jauh lagi untuk harinya kapan, hari apa, atau tanggalnya tanggal berapa, atau di jam pelajaran jam pertama atau jam terakhir. Memang saya belum saya tanyakan lebih lanjut. Dan ini jadi masukan yang bagus nih Pak buat saya untuk pelaksanaan kucing kedepannya dengan guru yang lain. Ini bagus banget ini Pak, terima kasih nih. Untuk tidak lanjut jadi nanti ini ya. buat pembelajaran buat saya ya, siap. pelaksanaan kucing kedepannya. Oke, kira-kira ada yang dibayangkan Ibu lah untuk nanti berikutnya lah, 2 tahun nanti ada kucing lagi, apalagi insya Allah 2 atau 3 hari atau minggu depan setelah Pak Ihsan melakukan kembali lagi kucing. Kira-kira apa sih yang akan terbayang bayangan Ibu untuk meningkatkan perform ini seperti apa? Jadi untuk pelaksanaan kucing kedepannya dari hasil pengalaman saya melaksanakan kucing hari ini dan juga dari sarannya Pak Irfan selaku observer tadi, saya akan belajar memperdalam lagi alur tirtanya, kemudian juga berlatih untuk mengajukan pertanyaan tematik atau pertanyaan berbobot itu, kemudian lebih menelusuri lagi. Jadi ketika Kuci memberikan jawabannya atau bercerita tentang masalahnya, maka saya harus bisa mengeksplor lebih dalam lagi, sehingga nanti akan ketemu titik yang jelas gitu untuk pelaksanaan rencana aksinya ke depan. Mungkin barusan ini kan yang mengamati jelas itu kan termasuk supervisi akademik, dipastikan itu dicatat dan itu ya. Terus saya minta menyatakan apa yang didapat dari sampean dalam proses ini. Saya selaku observer, Ibu selaku coach sekarang ini kan ini supervisi ini ya, sebenarnya tidak dari ini. Apa kira-kira yang didapatkan dari proses ini? Oke, jadi tadi dari hasil pengamatan Pak Irfan selaku observer, saya bisa mengetahui di mana letak kemampuan saya, kemudian kompetensi apa saja yang sudah saya kuasai dalam melaksanakan coaching, kemudian juga hal-hal apa yang harus saya sempurnakan lagi untuk kedepannya berdasarkan masukan dari Bapak tadi. Akhirnya saya tahu bahwa nanti untuk pelaksanaan alur tirtanya biar lebih jelas lagi, lebih membidik sasaran gitu Pak ya, lebih clear lagi. Kemudian dari hasil coaching ini nanti digunakan untuk kegiatan supervisi akademik. Oke, siap. Tetap terima kasih ya. Ini mungkin dari saya sudah semoga bermanfaat. Ini pembelajaran untuk saya juga, Ibu juga untuk pembelajaran ke depan. Oke, saya juga ucapkan terima kasih banyak Pak Irfan sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya tadi ketika pelaksanaan kucing ini. Masukannya sangat berarti buat saya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Irfan. Semoga nanti silaturahmi kita untuk kegiatan kucing atau observer kedepannya dapat terjamin. Siap, ya sudah. Mungkin seperti itu ya Bu. Kita melanjutkan kegiatan lain dulu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.